di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya berharap saya menemui Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Pernahkah Bapak Ibu coba renungkan sebentar atau pernah merenungkan apa sebenarnya yang kita butuhkan di saat-saat seperti ini? Situasi negara kita, kota kita, bahkan bangsa-bangsa, apa sebenarnya yang kita perlukan dalam situasi seperti ini? Dalam firman Tuhan atau cerita firman Tuhan, bagaimana Ishak di musim kelaparan di negerinya, dia berusaha pergi ke negeri yang lain. Di tengah jalan, Tuhan menyuruh dia berhenti, dan kemudian Ishak berhenti dan dia menabur di situ. Dia diberkati, menjadi kaya, kian kaya dan sangat kaya. Tapi apakah yang sebenarnya Ishak perlukan di saat seperti itu? Nah, dalam 15 menit ke depan saya akan ajak saudara untuk merenungkan, mempelajari apa sebenarnya yang kita perlukan atau Ishak perlukan bahkan di situasi seperti itu. Saya ingat tahun 2009 saya sedang membaca Alkitab dan berdoa, merenungkan firman Tuhan. Tiba-tiba ada keinginan dalam hati saya bahwa saya ingin punya rumah. Dan saya membaca firman Tuhan, atau saya terdorong untuk membaca firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus, dalam kemuliaannya. Dan saya merenungkan firman itu, saya terdorong untuk percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang saya perlukan. Bahkan rumah yang saya perlukan. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya mulai mengharapkan, saya mulai menginginkan, saya mulai menantikan, saya mulai bertindak. Dan apa yang terjadi? 2012, saya masuk ke rumah itu. Nah, kita lihat firman Tuhan apa yang Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan atau kita inginkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini berbicara mengenai ada 3 hal yang harus ada di situ mengenai iman, yaitu dasar, ada landasannya, ada alasannya, kemudian ada harapan, ada yang diharapkan, dan bukti yang tidak terlihat atau belum kelihatan itu. Jadi untuk punya iman, ada 3 elemen penting. Kalau saya katakan saya punya iman, berarti ada dasarnya, ada alasannya, kemudian ada yang saya harapkan, kemudian saya juga berpandangan bahwa itu sudah terjadi atau sudah ada buktinya, sudah terbukti. Artinya yang saya harapkan itu sudah terjadi. Nah, mari kita akan lihat satu persatu. Kita bedah satu persatu bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita. Ya, yang pertama itu adalah dasar. Misalkan begini, seorang anak datang pada saya, atau seorang anak saya datang pada saya bilang ini, "Papa, saya minta uang untuk beli buku atau untuk beli makanan." Dan saya bertanya, "Apa dasarnya kau minta uang sama Papa? Apa alasannya kau minta uang sama Papa?" Dan dia jawab, "Oh, saya kan anaknya Papa. Papa yang harus menyediakan yang saya perlukan." Oh yes. Dia punya dasar, dia punya alasan kenapa dia minta kepada saya, atau dia mengharapkan saya memberi uang kepada dia. Dia punya alasan, dia punya dasar. Nah, sama hal juga. Saya mengharapkan punya rumah pada waktu itu. Apa dasarnya? Apa alasannya? Yaitu tahun 2009, saya berdoa, dan saya dalam doa saya ada keinginan untuk punya rumah, dan bersama dengan itu saya punya keyakinan bahwa firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19 itu untuk saya, bahwa Allah akan memenuhi keperluan. Nah, dasar itu menjadi dasar saya, itu menjadi pengharapan saya, itu yang akan menjadi bukti nanti saya melihat. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi iman itu adalah dasar dari dan alasan untuk saya mengharapkan sesuatu. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa iman timbul. Saya bisa punya iman, saya bisa punya pengharapan, saya bisa mengharapkan sesuatu karena saya mendengar apa yang Tuhan katakan. Jadi iman itu timbul dari apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saya bisa mengharapkan punya rumah pada waktu itu karena ada dasarnya apa? Tuhan menjanjikan pada saya. Tuhan berfirman lewat Filipi 4 ayat 19. Nah, itu yang dimaksud dengan dasar, alasan. Seperti anak saya tadi minta, punya alasan. Nah, ini sebenarnya lah yang saya mau katakan. Inilah yang kita butuhkan di hari-hari seperti ini. Inilah yang Ishak butuhkan. Bukan menabur yang dia butuhkan. Yang dibutuhkan dia beriman bahwa Tuhan suruh berhenti. Tinggal di situ. Itu yang dia lakukan. Dia mengharapkan kepada Tuhan kalau dia tinggal di situ mengikuti janji Tuhan, maka dia akan diberkati. Dan itu terjadi. Menabur itu hanya tindakan daripada imannya dia. Bukan menabur yang utama, tapi imannya mengharapkan sesuatu yang belum terlihat, tapi ada dasarnya kenapa dia mengharapkan itu. Nah, yang kedua adalah pengharapan. Sebuah keinginan dalam diri kita, diri saya, diri Anda, untuk memiliki atau dasar, atau saya mengharapkan sesuatu, saya mau sesuatu. Nah, pertanyaannya, kenapa Anda mau sesuatu? Kenapa Anda mengharapkan sesuatu? Nah, pertanyaannya dalam situasi COVID seperti ini, masihkah ada harapan? Masihkah Anda dan saya punya harapan? Atau adakah yang sesuatu yang kita inginkan? Bahkan sekali saya bilang dalam situasi COVID seperti ini, membuat banyak orang tidak punya harapan lagi. Tidak mengharapkan apa-apa lagi. Berhenti semua, stuck semua. Saya harap itu bukan Anda. Semasih Anda punya Tuhan, Anda masih punya pengharapan. Semasih dunia ini, artinya matahari masih terbit besok pagi, harusnya kita punya pengharapan. Selama siang ini akan menjadi malam nanti, harusnya kita punya pengharapan.
Dan demikian juga harapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Ada janji Tuhan. Adakah janji Tuhan yang Anda punya bahwa Tuhan akan memulihkan ekonomi Anda? Adakah janji yang Anda punya dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Anda? Masihkah kita punya pengharapan mengenai pekerjaan kita? Masihkah kita punya pengharapan mengenai sekolah anak kita? Pendidikan anak kita? Masihkah kita punya pengharapan dalam usaha kita akan berhasil? Saya mau bilang, kalau Anda merasa Anda masih punya Tuhan, harusnya Anda punya pengharapan. Harusnya kita punya pengharapan. Kenapa? Karena alasan kita masih hidup sampai hari ini cuma satu hal, yaitu janji Tuhan. Berapa saudara di sini yang percaya kalau mati masuk surga? Berapa sini yang saudara percaya bahwa Yesus mati di kayu salib? Apakah Anda lihat? Kita tidak lihat. Tapi ada tertulis dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu menjadi dasar kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib. Itulah dasar yang kita percaya bahwa kita akan, kalau kita mati, kita masuk ke surga. Itulah dasar, itulah alasan. Nah, Samuel, masihkah kita punya dasar percaya bahwa pekerjaan kita akan dipulihkan, keuangan kita akan dipulihkan, pendidikan anak-anak kita akan lebih baik? Kalau kita punya janji Tuhan, punya firman Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan, maka akan timbul iman. Jadi kalau kita saat ini nggak punya harapan, persoalan cuma satu, kita nggak punya firman. Kita tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Ishak mendengar apa yang Tuhan katakan sekalipun dalam kelaparan. Dia berhenti karena Tuhan suruh berhenti. Dan dia beriman bahwa Tuhan akan menyertai dia di situ. Dan dia menabur, dia diberkati. Nah, hal yang sama. Waktu tahun 2009 saya mendengar Tuhan berkata, saya mengharapkan itu terjadi. Saya punya harapan. Dan saya bertindak dengan alasan itu. 2012 saya masuk ke rumah itu. Ini bukan persoalan seberapa besar iman kita. Tidak, apa yang Tuhan janjikan itulah dasar, itulah iman. Coba Anda renungkan mengenai pekerjaan Anda. Anda harapkan pekerjaan akan lebih baik? Renungkan usaha Anda. Apakah Anda mengharapkan usaha akan lebih baik? Pikirkan mengenai pendidikan anak saudara. Apakah dia akan bersekolah dengan baik? Apakah Anda sanggup untuk melunasi, membayar tagihan sekolah, tagihan apa saja yang Anda punya? Pengharapan kita ada dasar. Kalau Anda berkata, aduh saya tidak punya harapan pada ini, baca firman Tuhan. Ambil Alkitab saudara, baca firman Tuhan, renungkan. Renungkan maksudnya habis baca, diingat lagi, diulang-ulang seperti kerbau tuh kalau dia makan sesuatu, ya dia makan, kemudian malamnya dia tidur. Sebelum dia tidak tidur, dia duduk ya, dia muntahkan lagi, dia kunyah-kunyah lagi. Itu namanya memamah biak. Nah, firman Tuhan itu harus dimamah biakkan, direnungkan. Allahku akan memenuhi segala keperluan, kepesakan, kekayaan, kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya, itu diulang-ulang, maka itu akan menjadi rema, menjadi iman kita. Karena Tuhan tidak akan biarkan kita goyah terlalu lama. Dia mau kita punya iman. Dia mau kita percaya sama dia. Itu alasan firman Tuhan diberikan kepada kita. Jadi itu yang kita perlukan hari-hari ini. Bukan yang lain kita perlukan. Iman adalah dasar daripada pengharapan kita. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya harapkan saya punya rumah. Saya mengharapkan. Saya mulai bertindak. Saya mengharapkan ada kebaktian offline di bulan Agustus. Saya mulai mempersiapkan itu. Saya mengharapkan. Karena saya percaya ada Tuhan yang sanggup memulihkan negeriku ini. Ada Tuhan yang berjanji. Dia yang mulai pekerjaan yang baik akan meneruskan sampai pada akhirnya. Dalam hidup saudara juga. Renungkan hidup saudara. Seperti apa keadaan ini? Anda lahir di bumi, Tuhan yang mulai. Keberadaan Anda dan saya, Tuhan yang mulai. Dan Tuhan janjikan dalam Filipi 1 ayat ke-6. Dia yang mulai pekerjaan yang baik dalam hidup akan meneruskan sampai pada akhir. Dan yang ketiga, elemen dari iman itu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang Anda belum lihat? Pekerjaan Anda, it's good. Anda belum lihat akan lebih baik.
Tapikah Anda punya karena janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan pekerjaan saudara dan saya? Kalau belum punya, baca firman Tuhan. Biar Anda punya dasar untuk berharap bahwa pekerjaan akan lebih baik. Apakah Anda sedang mengharapkan akan Anda mempunyai pandangan atau pikiran melihat bahwa anak-anak akan bersekolah dengan baik? Anda mulai membaca firman Tuhan, dapatkan janji Tuhan, sehingga Anda punya alasan untuk percaya dan berharap bahwa anak Anda akan bersekolah dengan baik, punya pendidikan yang terbaik, berkarakter apa yang Anda harapkan terjadi. Kenapa? Itulah dasar pengharapan yang Anda punya. Dan Anda akan melihat dalam pikiran, itulah bukti yang tidak kelihatan. Sewaktu 2009, saya mulai berharap sama Tuhan. Saya belum masuk ke rumah itu. Tapi saya memandang dalam pandangan saya akan punya rumah itu. Saya akan miliki rumah itu. Saya mengharapkan itu. Nah, Anda yang belum punya pekerjaan sekarang ini, Anda mulai melihat pekerjaan di pandangan itu. Karena janji Tuhan, dan Anda berharap akan terjadi, mulai melihat dalam pikiran. Pandanglah, seperti yang Tuhan bilang sama Abraham, apa yang kau lihat akan diberikan kepadamu. Jadi iman adalah dasar, itu adalah firman Tuhan itu adalah dasar, Yesus itu dasar, firman itu dasar, Yesus itulah firman Tuhan. Dan Anda berharap itu terjadi karena Tuhan yang menjanjikan. Dan cara pandang kita, apa yang kau lihat? Apakah kau lihat pekerjaanmu dipulihkan? Apakah engkau melihat pendidikan anakmu akan lebih baik? Apakah engkau melihat bahwa usahamu akan diberkati oleh Tuhan? Jangan sampai kita terhitung orang yang sudah mati semasih hidup. Yaitu apa? Yang hidup masih bernapas tapi tidak punya pengharapan. Kenapa kita tidak punya pengharapan? Karena gak punya iman. Kenapa gak punya iman? Karena gak punya janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan dalam Alkitab Anda. Jangan biarkan dia berdebu di situ. Ambil dan mulai baca. Kalau Anda berkata, Pak Dedi, saya gak punya iman. Karena Anda gak mau baca. Anda gak mau dengar khotbah-khotbah. Gak mau dengar devotion seperti ini. Kalau Anda mau punya iman, pilihan cuma satu. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya berdoa, kitalah orang-orang yang punya pengharapan. Yang hidup dan punya harapan. Dan Alkitab berkata tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti yang tidak kita lihat. Dasar yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Jadi elemen iman, saya tutup dengan ini, elemen iman itu ada 3. Anda perlu punya dasar. Dasar itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, kita harus punya, karena dasar ini saya berharap. Dasar berharap menerima dalam pikiran. Pandangan. Karena apa yang kau lihat akan diberikan kepada. Dan saya bertindak setelah saya punya pengharapan. Ibrani 11 ayat ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tidak mungkin engkau menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan disenangkan kalau tanpa iman. Barang siapa berpaling kepada Allah, kalau engkau ikut Tuhan, kau harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Memberi sesuatu kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Cari Tuhan, cari firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa. Siapapun yang mendengarkan devotion ini, berkati mereka. Biarlah sementara mereka mendengar, iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa ada kesukaan, kemauan, kirim. Saya minta surga terbuka, memberikan kemauan kepada setiap kami yang mendengar ini. Untuk baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, supaya kami punya iman. Kami tidak mau jadi orang yang masih hidup tapi sudah mati, yang hopeless. Tidak, Tuhan. Kami punya Engkau. Kalau hidup kami aja Engkau sudah beli, apalagi harta, apalagi yang kami perlukan. Makanya Engkau berkata, cari dulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan buat janji. Berkati setiap kami yang mendengar. Berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Salibmu, karena salibmu, kami layak menjadi orang
diberkati. Seperti lagu tadi. Amin. Haleluya.